Jemaat yang terkasih, mari kita mulai ibadat kita pada saat ini dan kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadat kami pada hari ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang keempat. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti dan mengabdi padamu, dan Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin dan bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti dan mengabdi padamu, tapi Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu Saudara, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun demikian sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami aturkan kepadamu Tuhan atas rahmat dan kasih setiamu. Hingga pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu akan sapaan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan merenungkannya. Bapak Pendeta Hari Sabda Winedar yang hendak menyampaikan firman-Mu, bilah Tuhan pula yang kuasai dengan roh Kudus-Mu, sehingga kehendak-Mu sendiri yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pagi ini sesuai dengan bacaan yang telah ditata oleh Majelis Agung. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 sampai dengan 47. Saya ulang lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan
keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian bacaan kita pagi ini. Tuhan memberkati. Ya, sampai di sini pembacaan kita Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini kita masuk di dalam Minggu Paskah yang keempat, di mana di bulan Mei ini kita diajak dan dibimbing oleh tema yang sudah disediakan oleh Majelis Agung GKJW yang berjudul Penggenapan Karya Allah, memampukan orang percaya untuk bersyukur. Penggenapan karya Allah memampukan orang percaya untuk bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bisakah kita bersyukur manakala hati kita sedang sedih? Manakala hati kita sedang sedih, manakala perut kita sedang lapar, manakala badan kita sedang sakit, kira-kira bisa bersyukur apa enggak? Nah, ya ada yang menjawab ya bisa, ada yang menjawab tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti tema dari Majelis Agung tadi, penggenapan karya Allah, memampukan orang percaya untuk bersyukur. Jadi bersyukur dalam situasi dan keadaan apapun juga. Bacaan kita, firman Tuhan tadi menjelaskan tentang cara hidup jemaat yang pertama. Di mana mereka bisa bersyukur, mereka bisa bersatu, mereka bisa bersekutu, mereka menjadi sehati, sehingga semuanya menjadi hidup dengan rukun dan tenteram. Disebutkan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tetap bersatu. Nah, padahal hidup mereka tentunya tidak lancar-lancar saja. Pastilah ada tantangan, hambatan, bahkan ancaman. Tetapi mereka tetap bisa bersatu, bahkan di sini disebutkan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini suatu tindakan yang luar biasa. Ada bertekun, ada sehati, dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa keberadaan kita dianjurkan, diajak, bahkan diwajibkan untuk tetap bersyukur. Bagaimana bisa? Padahal sementara di sekeliling kita sedang ramai yang namanya wabah penyakit atau virus corona, yang itu jelas membuat semua manusia menjadi takut, menjadi bingung, bahkan panik. Ada beberapa di antara kita yang harus berhenti bekerja sehingga tidak mempunyai pendapatan lagi. Bagaimana harus tetap bisa bersyukur? Nah, firman Tuhan mengajak kita. Apa yang ada dalam pikiran jemaat mula-mula ini?
Sehingga mereka bisa selalu bersekutu, selalu berkumpul, selalu berdoa bersama-sama. Karena mereka merasakan karya Tuhan di dalam hidupnya. Di tengah-tengah hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini, mereka memiliki satu kepastian bahwa Allah tetap berkarya. Allah tetap memelihara umatnya. Keyakinan inilah yang dimiliki oleh jemaat yang mula-mulai. Sehingga apapun pergumulan mereka tetap berusaha untuk bersekutu. Mereka berusaha untuk tetap bersatu, berkumpul, memecahkan roti bersama-sama, dan tetap berdoa. Mungkin kita merasa bahwa ini berat. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, pastilah yang berat itu bisa dilewati. Nah, jemaat yang mula-mula ini memberikan teladan bagi kita. Pergumulan yang mereka hadapi tidak ringan. Mereka juga dikelilingi oleh rasa takut, rasa cemas, dan rasa yang tidak pasti. Ketidakpastian mereka rasakan setiap saat. Tetapi mereka tetap bisa bertekun, bahkan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Berkumpul dalam bait Allah berarti mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu dilakukan dengan tekun, dengan sehati. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap bertekun. Jangan sampai lengah. Untuk tetap waspada, untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap bertekun, untuk tetap sehati mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Kita hidup di akhir zaman. Virus corona adalah bagian dari penggenapan yang ada di dalam Alkitab. Virus corona ini mengingatkan kita supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Virus corona mengingatkan kita bahwa kita itu tidak mampu apa-apa. Baru dengan virus corona semua sudah bingung. Ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih bertekun dalam doa, lebih sehati lagi untuk berkumpul di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang pilihannya, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diberikan hidup yang baru melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut. Karya Tuhan ini mengajak kita untuk tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karya Tuhan inilah yang akan membimbing kita, menguatkan kita supaya dalam situasi apapun juga kita tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita bisa merasakan karya Tuhan, merasakan pemeliharaan dan berkat Tuhan dan pada akhirnya kita bisa bersyukur dengan segenap hati kita. Satu hal lagi yang perlu kita renungkan di sini. Mereka melakukan semuanya itu dengan sukacita, dengan memuji Allah. Dan akhirnya mereka disukai oleh semua orang. Melakukan semuanya, bertekun, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dilakukan dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus, ikhlas. Artinya dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati sambil memuji Allah. Dan itu yang dilihat oleh orang lain sehingga semua orang memuji dia. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat 47 disebutkan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan. Artinya apa? Suatu tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ikhlas.
akan dilihat orang, itu menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Dan jika Tuhan izinkan, Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Ini berarti bahwa kehidupan kita ini bisa berguna bagi orang lain. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan memang itulah yang sedang dicanangkan oleh Majelis Agung GKJW. Mandiri dan menjadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, di tengah situasi yang serba membingungkan, di tengah-tengah situasi yang membuat kita semakin hari semakin takut, makin panik, kita harus tetap bisa bersyukur. Karena apa? Karena karya Tuhan luar biasa. Kita harus tetap bersyukur dan bisa menjadikan kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah, maka melalui firman Tuhan ini kita bisa meniru cara hidup jemaat yang mula-mula, yang walaupun bergumulan berat tetap bisa bersyukur, tetap bisa bersekutu, tetap berdoa, bahkan bertekun, dan yang lebih penting di sini mereka tetap sehati di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi bersyukur itu merupakan wujud bahwa kita sudah merasakan karya Tuhan di dalam hidup kita dan diwujudkan oleh rasa bersyukur ini. Dan bersyukur ini juga hendaknya bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa berguna bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk hidup kita. Sehingga dengan demikian tidak sia-sialah kita memperingati Paskah. Kita merayakannya walaupun dengan situasi yang seperti ini. Hidup kita harus tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus tetap bersyukur bahkan menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan umat Kristen di segala tempat memperbaharui pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Jemaat dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mensyukuri karya Tuhan yang sudah kita rasakan di dalam hidup kita masing-masing. Kita akan mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Dan bersama dengan itu kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku
semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dia. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat dan nanti doa syafaat ini akan kita akhiri doa Bapa kami yang dinyanyikan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang kami sembah, kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus, perkenankan kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan berkenan hadir di tempat ini. Tuhan berkenan berfirman kepada kami, Tuhan berkenan memenuhi segala kebutuhan rohani kami. Semua yang Tuhan firmankan ini kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyempurnakan supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu akan menguatkan hidup kami, iman kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami juga yakin Tuhan berkenan membimbing kami sehingga kami tidak puas menjadi penerima dan pendengar firman saja. Tetapi melalui bimbingan Tuhan, kami akan dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama untuk mengikuti ibadat, apapun yang menjadi pergumulannya. Kami percaya Tuhan tetap memelihara, melindungi, dan memberkati. Sehingga di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadat ini, bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu GKJW Mulyorejo ini. Warga jemaat mulai dari anak-anak sampai warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia, baik pribadi demi pribadi maupun keluarga demi keluarga, apapun pekerjaan mereka, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memberikan kekuatan iman, sehingga di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun, mereka boleh menjalani hidupnya ini dengan tetap beriman, berharap, memohon hanya kepada-Mu Tuhan Allah Raja. Karena Engkaulah tempat kami berharap dan tempat kami memohon. Kami percaya Tuhan tetap memelihara kami semuanya. Tuhan tetap memberkati hidup kehidupan kami. Tuhan tetap memelihara, menjauhkan dari segala hal yang tidak baik. Sehingga kami boleh merasakan karya Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Kami boleh tetap merasakan pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan. Sehingga kami boleh tetap bersyukur di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan segala rencana kegiatan yang ada di jemaat-Mu GKJW Mulyorejo. Di tengah-tengah situasi
wabah corona ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap membimbing jemaat-Mu ini, sehingga boleh menjalankan tugas pelayanannya menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi di tempat ini. Kami menyerahkan seluruh penatua, diaken, seluruh pengurus komisi-komisi pembinaan. Kami percaya Tuhan tetap membimbing, menyertai dan memberkati mereka, sehingga mereka semua boleh tetap ikut ambil bagian di dalam tugas pelayanannya masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, serta para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Di tengah-tengah kebingungan dan kepanikan karena pandemi corona ini, kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Kami percaya Tuhan tetap berkarya, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka semua boleh merasakan karya Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun keberadaannya, apapun golongannya. Kami percaya Roh Kudus tetap berkarya, sehingga gereja-gereja Tuhan boleh tetap menjadi gereja yang hidup, gereja yang bersaksi, gereja yang melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan keberadaan hidup kami masing-masing. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami belum sempurna di hadapan Tuhan. Kami sering menjalani hidup dengan mengandalkan kekuatan kami manusia, sehingga kami jatuh di dalam dosa. Pada saat ini kami datang membawa dosa dan kesalahan kami dengan penuh penyesalan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memberikan pengampunan kepada kami, membersihkan hidup kami dan memperbaharuinya, sehingga hidup kami tetap layak di hadapan Tuhan. Terima kasih atas pengampunan Tuhan. Selanjutnya kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semua persembahan ini kami persembahkan dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Dan kami percaya Tuhan berkenan menguduskan, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh berguna untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJ Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memakai hidup kami sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi sesama hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah selesainya ibadat ini kami juga akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan akan memimpin, melindungi kami sampai di tempat dengan penuh sukacita. Dan apabila kami akan melanjutkan kegiatan kami percaya Tuhan juga akan memimpin, melindungi dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga.
Bapak Ibu Saudara, mari kita undur dari tempat ibadat kita ini. Kembali ke tempat kita masing-masing melanjutkan hidup pemberian Tuhan di dunia ini. Sekali lagi jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tetaplah menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan Allah Raja. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya.